Mana adik gue? Anjing. Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gue mau membahas lagi alur cerita film Indonesia yang berjudul Tarung, City of the Darkness, yang dirilis pada tahun 2011. Singkatnya, film ini menceritakan tentang persahabatan empat remaja nanggung dalam menghadapi kerasnya kehidupan yang dibesarkan bersama-sama di panti asuhan dan sebuah aksi balas dendam yang mereka rencanakan untuk melawan para preman. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya baku hantam antara dua orang sahabat yang bernama Galang dan Reno melawan dua orang preman. Di dalam pertarungan itu terlihat Reno membacok kedua preman itu hingga tewas, sehingga hal itu membuatnya tertangkap oleh polisi dan harus mendekam di penjara. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu tibalah saatnya Reno yang sebentar lagi akan bebas dari penjara. Tampak Galang yang sedang diberitahu kabar itu, ia berencana untuk menjemputnya nanti. Di malam harinya, Galang menemui seseorang yang bernama Coki, yang tak lain adalah adiknya. Mereka berdua sama-sama dibesarkan di panti asuhan yang sama. Sebelum itu, terlihat Coki dikejar-kejar karena telah mencuri sebuah barang di pasar. Setelah itu, mereka berdua pergi ke klub malam. Sesampainya di sana, Galang melihat seorang wanita yang sedang diganggu oleh laki-laki. Wanita itu bernama Astrid. Astrid ini bekerja sebagai penari striptis sekaligus PSK. Tampak Galang yang langsung menyukai Astrid saat pandangan pertamanya. Di klub malam itu, Galang sudah dikenal sebagai kepala preman. Bahkan saat ia mendekati Astrid, dua laki-laki itu langsung cabut dari sana. Tak lama kemudian, seorang laki-laki bernama Boy datang dan menawarkan Astrid kepada Galang untuk diajak mantap-mantap. Singkat cerita, Galang pun datang dan menemui Astrid di dalam kamar. Terlihat Astrid yang sudah melepaskan pakaiannya. Namun bukannya tergoda, Galang malah menyuruh Astrid untuk memakai pakaiannya kembali. Galang pun menjelaskan alasan ia telah membayar mahal Astrid, yang mana ia hanya ingin mengobrol dan berkenalan dengannya. Di tempat lain, Coki menemui bosnya yang bernama Fikri, di mana Coki bekerja sebagai pengantar narkoba. Lalu ia disuruh bosnya untuk mengantarkannya ke pembeli. Namun uang hasil penjualan itu malah tidak disetorkan kepada bosnya. Keesokan harinya tibalah Reno yang keluar dari penjara. Ia dijemput oleh Galang dan langsung pergi ke panti asuhan Bunga Mulia untuk menemui Bu Lastri. Jadi Bu Lastri ini adalah pengasuh mereka saat mereka masih kecil. Sesampainya di sana, mereka berdua bertemu dengan Coki yang sedang melamun. Ketika Reno pergi menemui Bu Lastri, tiba-tiba Coki memberikan uang yang sangat banyak kepada Galang, yang mana uang itu untuk panti asuhan yang sedang kekurangan dana. Anjing Reno. Apa kabar lo? Anjing banyak banget. Lo ngerampok di mana? Namun ia tidak memberitahu Galang dari mana uang itu ia dapatkan. Alasannya adalah karena ia tidak mau Galang mengetahui bahwa uang itu hasil dari menjual narkoba. Kemudian scene berganti kepada kelompok preman misterius. Ketua dari preman itu bernama Diki, dan dia adalah bosnya Fikri. Mereka semua mengetahui tentang Reno yang kabarnya sudah keluar dari penjara. Dan mereka pun langsung mencari keberadaannya untuk membalaskan dendam anak buahnya yang telah dibunuh oleh Reno. Di lain tempat kita diperlihatkan dengan Reno yang menemui Daud. Daud menceritakan bahwa ia sudah memiliki bengkel pribadi serta hidup dalam kedamaian. Namun tak lama kemudian datanglah sekelompok preman yang membuat kerusuhan. Dengan cepat Daud dan Reno pun bergegas untuk menghadapi mereka semua.
Beruntungnya mereka berdua tidak lupa bagaimana caranya berkelahi, dan preman itu pun berhasil mereka kalahkan. Di sisi lain, Galang baru mengetahui bahwa adiknya adalah pengantar narkoba setelah ia menemukan ada sabu di jaketnya. Lalu ia pun langsung memarahi Coki dan menyuruhnya untuk berhenti dari pekerjaannya itu. Namun ia malah menolak dan lebih memilih pekerjaannya tersebut dengan alasan hanya untuk sementara saja karena tempat kerjanya yang dulu telah mengalami kebangkrutan. Di malam harinya, Galang pergi ke klub malam untuk menjemput Astrid, dan terlihat mereka berdua sudah semakin dekat. Sesampainya di rumah, Astrid bercerita tentang masa lalunya yang membuat dirinya menjadi wanita penghibur. Di sini kita jadi tahu bahwa sebenarnya Astrid telah dibohongi oleh Boy yang telah menawarinya pekerjaan bagus di Jakarta. Namun kenyataannya Boy malah membuat Astrid menjadi wanita penghibur dan PSK. Setelah itu Galang pergi menemui Daud. Lalu Daud menceritakan tentang kejadian saat ia dan Reno diserang oleh sekelompok preman. Di sini mereka berdua menyimpulkan bahwa preman yang menyerangnya itu adalah musuh lama Reno yang ingin balas dendam mengenai kematian anak buahnya. Di waktu yang sama, Coki ditusuk dan dihajar karena ia telah ketahuan tidak menyetorkan uang bosnya tersebut. Kemudian Galang mendapatkan kabar tentang keadaan Coki, dan Fikri menyuruhnya untuk mengganti uang yang telah diambil adiknya tersebut. Kemudian Galang pun langsung pergi untuk menemui Fikri. Ketika sampai di sana, ia dihadang oleh anak buah Fikri, dan baku hantam pun tak dapat dihindarkan. Setelah itu, Galang menodongkan pistol ke arah Fikri, sehingga terpaksa ia harus membebaskan Coki. Lalu Coki pun dibawa ke rumahnya untuk diobati. Tahan kita! Buka lagi. Pagi harinya, sekelompok preman membuat kerusuhan di panti asuhan Bunga Mulia, yang mana tujuan mereka adalah untuk mencari keberadaan Reno. Namun sialnya mereka tak mendapati keberadaan Reno di sana. Malam harinya ketika di klub malam, Astrid dipukuli oleh anak buah Boy karena ia tidak ingin menyetorkan uang kepada Boy. Tak lama kemudian Galang datang dan menemui Astrid dan melihat wajah Astrid yang sudah dalam keadaan babak belur. Sontak saja ia pun langsung membawa Astrid ke rumahnya. Di samping itu sebenarnya Galang mengetahui apa yang telah terjadi. Dan ia pun memutuskan untuk kembali lagi ke klub malam itu untuk membalaskan perbuatan Boy kepada Astrid. Kemudian ketika sampai di sana, ia pun langsung menghajar Boy dan anak buahnya. Di lain tempat memperlihatkan Coki yang sedang membeli pistol ilegal. Ia berniat untuk balas dendam kepada Fikri yang saat itu telah menusuknya. Keesokan harinya saat Galang sedang berada di pasar, ia dikepung oleh Boy dan anak buahnya. Karena Galang kalah jumlah, ia pun memutuskan untuk kabur dari sana dan masuk ke dalam angkot. Akan tetapi mereka terus mengejarnya, dan terjadilah baku hantam di dalam angkot tersebut. Beruntungnya Galang berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu sesampainya di rumah, Galang melihat adiknya yang sedang berlatih menggunakan pistol. Di sini Coki memberitahu Galang bahwa dia berniat akan balas dendam kepada Fikri. Lalu Galang mencoba untuk mencegahnya, namun ia malah dipukul hingga pingsan. Gua tuh gak mau kehilangan lo, Jeng! Ngerti? Sesampainya di markas Fikri, dengan cepat Coki pun langsung menodongkan pistol itu kepada Fikri. Akan tetapi saat akan menembaknya, ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Mengetahui hal itu, Coki pun langsung kabur dari sana. Namun saat hendak keluar, ternyata di sana ada sekelompok orang dengan membawa senjata yang menghadangnya. Dengan terpaksa, Coki pun harus baku hantam di sana. Namun sialnya ia malah tertusuk dan membuatnya tewas saat itu juga.
Setelah kejadian itu, Galang, Reno, dan Daud berniat untuk membalaskan dendam kepada Fikri dan Diki yang ada kaitannya atas kematian Coki. Namun ternyata mereka bertiga tidak ingin saling mengetahui satu sama lain tentang rencana balas dendamnya tersebut. Singkat cerita, terlihat Daud yang menelpon Diki dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Namun ternyata Daud malah dijebak dan ditabrak oleh anak buahnya Diki. Dan di sana terjadi pertarungan yang cukup sengit. Hingga pada akhirnya Daud pun terjatuh ke dalam sebuah lubang pembakaran yang membuatnya tewas seketika. Kemudian kabar tewasnya Daud sampai ke telinga Galang. Lalu ia pun pergi untuk balas dendam kepada Diki dan Fikri yang telah menewaskan dua orang yang penting dalam hidupnya. Pertama, Galang mengintai Fikri yang berada di klub malam yang sedang pergi ke toilet. Dan tanpa basa-basi, Galang pun langsung menghajarnya habis-habisan. Setelah itu, Galang mengintai Diki yang terlihat akan masuk ke dalam mobil yang dijaga anak buahnya. Namun Galang nekat. Ia pun langsung berlari menghampiri mereka dan menghajarnya. Di sini Galang terlihat sangat marah, sampai-sampai Galang menghajar mereka hingga tewas. Dan sekarang hanya tersisa satu orang lagi, yaitu anak buah Diki yang telah membunuh Daud. Gilang pun lalu bergegas pergi untuk menemuinya. Ketika sampai di sana, Galang dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata ada kaitannya dengan Fikri yang telah membunuh Coki. Dan terjadilah pertarungan di sana. Di waktu yang sama, ternyata Reno sedang bertarung dengan anak buahnya Diki yang telah membunuh Daud. Dalam pertarungan itu, Reno terbentur sangat keras yang membuatnya pingsan. Ketika anak buah Diki akan membunuh Reno, secara tiba-tiba Galang datang dan berkelahi dengannya. Dalam pertarungan itu, terlihat Galang mematahkan tangan dan kakinya. Namun saat ia sedang membantu Reno, tiba-tiba anak buah Diki menendang besi dan menancap ke perut Galang. Sehingga hal itu membuat Galang tewas saat itu juga. Kemudian di akhir film, kita akan diperlihatkan masa kecil mereka berempat ketika masih di panti asuhan. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film Tarung City of the Darkness. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.